making disciples, transforming lives. Oke, Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Saya secara pribadi bersuka cita kalau saya akhirnya bisa kembali melayani di GMS Jakarta Barat. Setelah beberapa bulan saya nggak di sini, saya keliling termasuk seharusnya saudara saya ada 2 kali jadwal khotbah tapi miss. Missnya karena saya sempat sakit, lalu yang kedua karena saya jet lag saudara. Tapi saya melihat Anda terus bertumbuh, luar biasa, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sepanjang hari ini saya memberikan tema khotbah berbeda-beda. Ya, judul besarnya The Miracle of Christmas. Saya percaya mujizat terbesar adalah perubahan hidup. Amin. Ibadah pagi belajar dari Maria. Bagaimana Maria itu bisa berani berkata ya untuk kehendak Tuhan. Ibadah kedua, belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf itu menunjukkan ciri-ciri pengikut Yesus sejati. Murid Yesus bahkan sebelum adanya Petrus, sebelum adanya Filipus, sebelum ada 12 murid. Itu sebetulnya Yusuf itulah murid Yesus pertama. Bahkan sebelum Yesus lahir. Kita belajar dari Yusuf. Ibarat ke-3, 4, bagaimana kita itu jangan sampai kehilangan rencana Allah. Apalagi ketika Tuhan mengubah rencana kita. Lalu di ibadah ke-6, pengharapan dalam penantian itu belajar dari Elizabeth dan Zakaria. Bagaimana mereka bisa menemukan pengharapan ketika mereka menunggu. Dan yang terakhir, saudara, ibadah ke-7, ternyata di malam Natal itu ada 5 jenis ketakutan yang terekam. Bagaimana kita bisa menggenapkan rencana Allah dengan cara kita ini punya solusi atau menghadapi ketakutan-ketakutan kita. Nah, ibadah kita sekarang ini di ibadah keberapa? Ibadah ke-5. Mengapa Tuhan menginterupsi hidupku? Apa itu interupsi? Interupsi adalah sebuah perubahan yang tidak terduga, yang terjadi mendadak dalam kehidupan kita, dan itu mengganggu dan merusak rencana kita, dan itu menuntut kita untuk beradaptasi. Itulah yang namanya interupsi. Saudara, dalam hidup ini kita nggak suka rencana kita berubah. Kita naik mobil aja, kita mengeluh ketika ban bocor di tengah jalan. Ada interupsi. Ada interupsi yang kecil, perubahan-perubahan kecil dalam kehidupan kita. Contoh, Anda itu misalnya mau berangkat ke luar pulau, tiba-tiba apa yang terjadi? Keberangkatan saudara harus delay selama beberapa jam karena pesawat mungkin gak siap terbang. Itu perubahan kecil. Tapi ada perubahan-perubahan yang major, yang besar dalam kehidupan kita. Itu bisa mengubah arah kehidupan kita. Itulah yang namanya interupsi. Kita gak suka rencana kita berubah. Kita gak suka rencana kita itu berantakan, saudara. Entah saudara itu suka planning atau gak suka planning, kita semua tidak suka ketika terjadi perubahan yang di luar kendali kita. Namun masalahnya hidup ini penuh dengan yang namanya interupsi, Bapak Ibu. Interupsi itu bisa macam-macam. Ada interupsi atau perubahan yang baik, ada yang buruk. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mendadak, ada yang sudah kita perkirakan. Saudara, interupsi itu macam-macam. Itu bisa berupa berita kabar baik, itu bisa berupa berita buruk yang terjadi. Itu bisa berupa kematian orang-orang yang kita kasihi atau kelahiran daripada anak kita atau cucu kita. Itu bisa berupa, saudara, Anda menerima promosi yang Anda dambakan atau bahkan Anda dipecat di momen Natal ini. Apapun itu bisa berupa kesembuhan, itu bisa berupa Anda tiba-tiba sakit. Apapun itu, kita itu kadang-kala gak siap ketika interupsi datang tiba-tiba dan di luar kendali kita. Saudara, nah itulah yang terjadi dalam kehidupan Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria itu punya planning. Tadi di beberapa ibadah saya juga ngomong hal yang sama tentang interupsi. Coba kita berandai-andai berimajinasi. Bagaimana mereka bertemu atau berjumpa, saudara. Mereka itu, ya katakanlah, saudara, Maria itu
berusia kurang lebih 12-14 tahun. Maria pergi dalam sebuah sinagog yang namanya GMS, ikut ibadah pemuda di situ. Ternyata yang khotbah itu Yusuf. Maria terkesima melihat Yusuf, selain penampilan yang menarik, khotbahnya bagus. Rupa-rupanya Maria itu simpatik sama yang namanya Yusuf. Setelah khotbah, ternyata mereka sempat bertemu dan bercakap-cakap. Maria juga mendapatkan signal bahwa Yusuf itu juga kayaknya simpatik sama dia. Singkat cerita, dari pertemuan itu lanjut ngopi bersama. Mereka berdua makin dekat. Akhirnya mereka naik ke pemimpin masing-masing, ke coachnya atau ke TL-nya. Saudara, singkat cerita, pemimpin masing-masing, pemimpin CG-nya berkata, boleh, silakan. Yusuf dikasih kesempatan untuk nembak. Akhirnya disetting, pergi makan malam bersama ke sebuah restoran steak yang terkenal. Saudara, pertama-tama dikasih boneka beruang. Waduh, dikasih coklat. Tapi ternyata di ujungnya tiba-tiba dia berlutut sambil menyerahkan cincin. Will you marry me? I am marry. Gitu. Saudara, dia berkata, I do. Singkat cerita, akhirnya mereka sudah merencanakan. Mereka masuk dalam masa pertunangan, kata Alkitab. Betul ya? Saudara, mereka bertunangan. Di Alkitab itu ada yang namanya, di tradisi Yahudi ada namanya pertunangan. Itu tradisi namanya Kiddushin. Saudara, apa yang terjadi ketika dua orang itu masuk, mereka berdua sama-sama yakin akan menikah, mereka akan masuk masa pertunangan untuk menjaga kesucian. Mereka itu biasanya kalau masuk masa pertunangan, mereka tidak boleh tidur atau mereka nggak boleh seks pranikah lah untuk menjaga itu. Mereka pasti yakin menikah, tapi mereka nggak boleh hidup sebagai suami istri. Itu sebabnya mereka diikat dalam sebuah pertunangan. Karena itu serius, biasanya ada upacaranya. Dan kalaupun putus, itu juga ada upacaranya. Mereka bercerai biasanya. Nah, rupa-rupanya rencana mereka berubah. Semenjak Maria itu hamil di luar nikah. Saudara, hamilnya karena Roh Kudus. Terjadi malaikat datang kepada mereka mengatakan bahwa akan terjadi perubahan besar dalam kehidupan mereka. Saudara, nah interupsi terjadi atas kehidupan Yusuf dan Maria. Dan kita akan belajar dari dua orang ini. Pertama kita akan belajar dari Yusuf, yang kedua kita akan belajar dari Maria. Saudara, apa yang mereka lakukan ketika mereka terima interupsi, itu jangan-jangan itu juga apa yang Tuhan ingin Anda lakukan ketika Anda mengalami interupsi. Saya ulangi, apa yang mereka lakukan di dalam interupsi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan mereka, jangan-jangan itulah yang Tuhan inginkan ketika saudara mengalami interupsi. Makanya firman Tuhan judulnya hari ini, mengapa Tuhan menginterupsi hidupku. Ternyata ada maksud, ada yang Tuhan ingin kerjakan, ada yang Tuhan ingin Anda lakukan melalui interupsi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, coba kita buka firman Tuhan terlebih dahulu. Kita baca sama-sama Matius 1 ayat 18 sampai 20. Matius 1 ayat 18 sampai 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf. Ternyata, katakan ternyata. Ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Sampai di sini dulu, ayat 20 kita simpan dulu. Seperti tadi saudara, mereka sudah masuk masa pertunangan, 1 tahun mereka gak boleh tidur, jangan sampai mereka jatuh dalam dosa. Ternyata 1 kali Maria itu telepon, sayangku, aku mau bicara, aku mau ngobrol, sesuatu yang penting. Kita ketemu di tempat dinner kita biasanya ya, penting. Begitu nyampe di situ, aku mau bicara sama kamu. Aku kemarin didatangin malaikat. Loh kan bagus, tunggu dulu. Jangan disela dulu.
Setelah aku ketemu dengan malaikat, aku hamil. Aku coba tes, ternyata positif beneran. Di situ hancurlah hatinya Yusuf. Yusuf terluka, Yusuf terguncang. Karena orang yang dicintainya di masa-masa pertunangan dia, ternyata dia kedapatan hamil. Tapi ini gak seperti yang kamu pikirkan. Aku gak hamil karena orang lain. Aku gak selingkuh. Tapi Yusuf sulit menerima. Kamu pasti sama si Antonius atau sama si Elkana atau sama si Filipus. Aku tahu 3 orang ini kejar-kejar kamu di CG. Saudara, beneran percayalah kepadaku. Karena malaikat itu bicara sesungguhnya engkau akan mengandung, engkau akan hamil. Tapi karena Roh Kudus. Coba saya mau tanya siapa yang berpacaran di sini? Pria-pria yang sudah punya pacar. Kira-kira sulit gak menerima tiba-tiba calon tunangan saudara? Atau calon istri saudara? Tiba-tiba berkata, aku hamil. Tapi jangan pikir jelek dulu. Aku hamil karena roh Allah. Susah diterima gak? Susah saudara. Sulit untuk diterima. Kenapa saya tahu bahwa Yusuf terguncang? Yusuf terluka. Sekalipun terima penjelasan Maria, dia tetap gak bisa terima. Karena di ayat berikutnya dikatakan begini. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya diam-diam. Harusnya kalau orang sudah masuk masa pertunangan, saudara, itu kalau putus itu gak bisa langsung putus berikat begitu. Itu harus melalui proses perceraian, keluarga besar setuju dan diumumkan. Saudara, karena itu tradisinya. Tapi karena Yusuf ini orang yang tulus hatinya, dia gak mau mempermalukan calon istrinya Maria, dia bermaksud untuk menceraikan diam-diam. Lalu ayat 20 dikatakan begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, jadi dia sudah pikir matang-matang, ya dari segala sisi dan sebagainya, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi, terjadi interupsi. Dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Jangan takut engkau itu menerima Maria sebagai istrimu. Sebab memang benar anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Nomor 1, catat baik-baik. Apa yang Tuhan ingin Anda lakukan ketika Tuhan memberikan Anda interupsi atau ketika rencana Anda berubah? Yang pertama, Tuhan ingin Anda menerima sesuatu. Katakan menerima sesuatu. Yusuf harus menerima sesuatu. Malaikat Tuhan mengatakan, engkau jangan takut terima Maria sebagai istrimu. Jangan takut ambil Maria sebagai istrimu. Ini adalah sesuatu yang sulit sebetulnya untuk Yusuf mengerti. Kenapa saudara? Rencananya sudah berubah, impiannya hancur. Bayangkan Maria sama Yusuf ini sudah berpikir, waktu mereka sudah tunangan, mereka tuh berpikir nanti mau married di mana, resepsi di mana, outdoor atau indoor, sudah jahit jas, sudah jahit gaun, mereka sudah tahu siapa-siapa yang mau undang di dalam pernikahan. Saudara, bahkan mereka sudah merencanakan nanti beli rumah di mana, beli rumah berapa harganya. Semuanya sudah di planning dengan baik, tiba-tiba calon istrinya datang dan menyatakan aku hamil di luar pernikahan dan ini kehamilan karena Roh Kudus. Ia terguncang, sulit untuk menerima penjelasan ini. Ini gak logis. Tapi waktu dia mempertimbangkan untuk mau cerai, malam-malam malaikat Tuhan menampakkan diri dalam mimpi dan berkata, menyatakan firman Tuhan, jangan takut untuk menerima Maria. Jangan takut untuk ambil Maria sebagai istri. Dengan kata lain, Yusuf harus menerima sesuatu yang sulit dia pahami. Yusuf harus menerima sesuatu yang dia gak bisa kontrol. Dia harus menerima sesuatu yang dia gak bisa ubah. Yang pertama, dia harus menerima sesuatu yang dia gak bisa mengerti. Yaitu mengambil Maria sebagai istrinya. Ini implikasinya panjang. Yang pertama, orang kalau kedapatan berzina, itu akan dihukum rajam.
Dengan Yusuf itu menerima Maria sebagai suaminya, itu seolah membenarkan, oh berarti kamulah yang melakukan perzinahan ini. Itu membuat orang itu akan berkata, oh ya pasti kamu yang turut bagian dalam perzinahan ini, kamu seks pranikah. Ulangan pasal 22 atau 26 dan kitab Imamat menyatakan kalau ada dua orang laki-laki perempuan kedapatan berzina, dua-duanya harus dirajam. Jadi dengan dia menerima Maria sebagai istrinya, itu sesuatu yang dia sulit mengerti dan itu mengandung resiko. Resikonya dia juga ikut bisa dihukum mati. Yang kedua, dia bisa dianggap konyol sama teman-temannya, keluarganya. Kamu itu bodoh, mana ada orang sebodoh kamu di zaman sekarang. Kamu itu dibohongin, mana ada orang lahir karena Roh Kudus. Hamil karena Roh Kudus. Coba lihat di Alkitab, gak ada mujizat perawan itu bisa hamil. Orang mandul hamil bisa, itu mujizat sering terjadi. Tapi coba lihat dalam perjanjian lama, gak ada satupun kasus perawan bisa punya anak tanpa persetubuhan. Kamu itu dibohongin, dia itu pasti kalau gak sama Antonius sama si Elkana itu. Kamu bodoh banget sih, kamu terima dia sebagai suami. Atau jangan-jangan kamulah pelakunya. Itu sulit diterima secara logis. Dia akan tampak konyol. Ternyata yang bodoh bukan hanya Maria, kamu yang lebih bodoh. Sulit dia mengerti, saudara. Yusuf juga harus menerima sesuatu yang dia tidak bisa kontrol. Apakah itu? Kehamilan Maria. Itu sudah terjadi. Itu terjadi di luar kendali dia. Yusuf harus menerima sesuatu yang dia nggak bisa ubah. Kenyataan bahwa semua rencananya dan hidupnya berubah total, saudara. Gara-gara dia terima Maria sebagai istri, dia ikut susah, saudara. Ikut sulit hidupnya. Gara-gara ada selain dia harus menjelaskan ke banyak orang yang belum tentu bisa mengerti, tiba-tiba ketika hamilnya tambah besar, ada dekret dari Kaisar Agustus. Semua orang harus apa? Disensus. Waduh, dia harus boyong-boyong. Zaman itu jaraknya kurang lebih, saudara, dari tempat dia ke Bethlehem, itu 130 kilometer. Itu seperti kayak Jakarta ke Bandung lah. Tapi jalan kaki. Memang Marianya naik keledai, tapi dituntun jalan kaki, saudara. Makanya itu membutuhkan waktu 7 hari. Itu perjalanan yang panjang. Kok bisa pas sakit bersalinnya itu sebelum sensus? Kenapa nggak semuanya kelar, pulang ke rumah lalu bersalin? Karena memang rencana Tuhan, Mesias harus lahirnya di Bethlehem. Itu semua terjadi apa, saudara? Karena ini sensus, semua orang harus melakukannya. Itu kayak orang kalau misalnya orang asal dari Papua, tinggalnya di Jakarta, dia harus balik ke Papua untuk sensus. Kalau dia orang Jakarta tinggal di Medan, maka dia harus dari Medan balik ke. Jadi semua orang pada saat bersamaan itu pulang kampung semua. Itu seperti kayak lebaran. Flight penuh, penginapan penuh. Kok bisa pas? Lagi susah begini, lagi waduh perjalanan panjang, sakat bersalin gak ada penginapan pula. Saudara, lahirnya harus di kandang. Belum gak ada bidan. Selain Yusufnya menderita, Maria juga menderita. Gak ada orang, aku bermimpi nanti kalau melahirkan, aku melahirkan di kandang. Gak ada. Pasti pengennya kemana? Rumah sakit, kalau bisa VVIP. Steril, bersih. Ini kandang penuh kotoran. Nah, jadi Yusuf lebih panik lagi, saudara. Aku bukan bidan, gimana? Saudara, di situ kotor dan sebagainya dan harus melahirkan. Hidupnya susah gara-gara dia terima Maria sebagai istri. Belum lagi Yusuf harus meninggalkan pekerjaannya karena apa? Karena Herodes tahu ada anak yang dinamakan raja gara-gara orang Majus nyari. Herodes mengumumkan semua anak di Bethlehem harus dibunuh. Anak-anak kecil, 1-2 tahun. Mereka berdua harus menyingkir, bukan keluar kota tapi keluar negeri, ke Mesir. Yusuf itu seorang carpenter, seorang pengusaha mebel, bukan tukang, saudara.
harus berubah, pindah ke Mesir, memulai cari tempat kontrakan yang baru, memulai usaha yang baru untuk bisa hidup. Saudara, mungkin di situ dia nggak punya langganan, dia harus buka toko online, jualan baju, harusnya jadi apa? Pengusaha mebel, akhirnya buka toko online kecil-kecilan. Semuanya berubah, serba nggak pasti. Perpindahan, dia harus melepaskan pekerjaannya, kehilangan teman-temannya, kehilangan keluarganya. Semenjak dia putuskan itu, saudara, ini adalah sesuatu yang sulit untuk dimengerti. Yusuf harus menerima sesuatu yang dia nggak bisa ngerti, sesuatu yang dia nggak bisa kontrol, sesuatu yang dia nggak bisa ubah. Semua rencananya berubah. Bapak Ibu, saya nggak ngerti interupsi apa yang terjadi atas hidup Anda, tapi bisa jadi maksud Tuhan lewat interupsi itu adalah supaya Anda menerima sesuatu. Anda menerima sesuatu yang sulit dimengerti, sulit Anda kontrol, sulit Anda ubah. Menerima sesuatu, salah satu hal yang tersulit adalah menerima sesuatu yang kita nggak bisa ubah. Mungkinkah Anda harus menerima sesuatu bahwa orang tua Anda sudah nggak ada? Mungkin Anda harus menerima sesuatu yang Anda nggak bisa ubah. Mungkinkah di Natal ini Tuhan mau saudara menerima sebuah kenyataan bahwa nggak ada gereja yang sempurna. Nggak ada yang namanya gereja yang sesuai dengan selera dan idealisme Anda. Kalau Anda mau bertumbuh, itu semua tergantung dari keputusanmu. Dan Anda harus terima itu. Mungkinnya di Natal ini Anda harus menerima bahwa Anda berada di bawah seorang pemimpin yang Anda nggak suka, nggak cocok. Anda masuk di GMS, Anda kepengen pilih aku mau under CG itu. Kenapa? Karena CG itu enak, pemimpinnya asik. Diajak fellowship terus. Kalau CG makanannya banyak. Tapi aku kok end up-nya di CG yang pemimpinnya itu agak strength. Isinya doa puasa terus. Nggak pernah diajak fellowship. Gitu ya. Kenceng kayak militer. Tapi itu yang terbaik dan Tuhan ingin Anda menerima itu. Demi kebaikan saudara supaya Anda bertumbuh dewasa. Katakan amin. Mungkinkah Tuhan mengizinkan interupsi Anda tiba-tiba Anda harus dipecat. Dan Anda harus pindah pekerjaan, itu adalah sesuatu yang baru. Tempat yang baru. Dan Anda merasa Anda nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Karena Tuhan ingin mengembangkan kapasitas saudara. Tuhan ingin membuat Anda semakin lebar kapasitasnya. Tuhan ingin membuat Anda bertumbuh. Mungkinkah saudara Tuhan itu ingin Anda menerima pasangan Anda apa adanya. Supaya Anda itu bukan hanya kelebihannya tapi termasuk kekurangannya. Supaya Anda punya pernikahan bahagia. Karena kalau Anda nggak menerima apa adanya, Anda berusaha mengubah pasangan, sulit. Selain menyulitkan diri Anda sendiri, itu membuat Anda nggak bahagia. Karena Anda harus menerima apa yang mungkin nggak bisa diubah. Kepribadian pasangan nggak bisa diubah. Saudara, mungkin bisa bertumbuh, tapi pasanganmu bukan orang lain. Halo, amin. Anda harus menerima perlakuan-perlakuan tidak adil dari seseorang tanpa membalas. Karena Tuhan ingin Anda itu belajar mengasihi. Tuhan ingin Anda terbentuk karakternya. Anda harus menerima sesuatu yang sulit dimengerti. Anda harus menerima sesuatu yang gak bisa diubah. Anda harus menerima sesuatu yang di luar kontrol Anda. Mungkinkah interupsi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara? Tuhan punya maksud untuk Anda menerima sesuatu. Halo, amin. Yang kedua, saudara, coba kita baca ayatnya. Matius 1 ayat 21 sampai 24. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Yaitu nubuatan tentang Mesias. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita.
Ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, perhatikan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jadi malaikat datang berkata, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Karena dia akan menjadi, engkau harus memberikan dia nama Yesus karena dia akan menyelamatkan dosa umat manusia. Umat manusia dari dosa-dosanya. Setelah bangun tanpa menunda-nunda, Yusuf mentaati perintah Tuhan. Mengambil Maria menjadi istrinya. Poin kedua, apa yang Tuhan ingin Anda lakukan melalui interupsi yang Tuhan izinkan terjadi. Mungkinkah Tuhan ingin Anda mentaati sesuatu? Halo, amin. Saya nggak ngerti interupsi apa yang terjadi. Interupsi itu seringkali cara Tuhan untuk berbicara dalam kehidupan saudara. Karena selama ini Anda nggak pernah mendengarkan Tuhan. Entah lewat khotbah, lewat banyak hal. Sehingga Tuhan izinkan sesuatu terjadi. Rencana Anda berubah, ada interupsi karena Tuhan mau berbicara kepada saudara. Tuhan ingin menyatakan apa yang menjadi keinginannya. Saudara, Tuhan ngomong sama Maria, aku mau pinjam kandunganmu untuk melahirkan Mesias. Engkau akan hamil sebelum nikah. Tuhan bicara sama Yusuf, aku mau engkau menerima Maria sebagai istrimu. Saya nggak ngerti tentang Anda, interupsi apa yang Anda terima. Tapi yang pasti itu adalah cara Tuhan untuk Tuhan itu menyatakan apa yang Tuhan inginkan dari diri Anda. Mungkinkah Tuhan ingin Anda mentaati sesuatu? Sesuatu yang sulit Anda mengerti. Waktu Yusuf mengambil Maria sebagai istri, itu sesuatu yang sulit dia mengerti. Kenapa aku harus melakukannya? Kenapa aku harus ambil ini? Rencanaku itu hidup baik-baik, menikah baik-baik, tapi ini ternyata dia hamil sebelum menikah. Nanti aku dituduh begini, dituduh begitu. Sulit untuk dia pahami, tapi dia taat. Kabar baiknya adalah kita nggak harus mengerti semuanya untuk menjadi taat. Katakan amin. Banyak kali kan kita ngomong sama anak-anak kita. Sudah, Papa susah jelaskan ke kamu. Pokoknya kamu nurut aja, percaya sama Papa. Kenapa? Tuhan itu seringkali tidak menjelaskan semuanya kepada kita sebelum dia memerintahkan kita melakukan sesuatu. Yang pertama, karena memang kita nggak mampu memahaminya. Tuhan ngomong begini sama murid-muridnya, kamu nurut ya? Sekarang aku mau basuh kakimu. Mereka ngomong, jangan Tuhan. Aku harus melakukannya. Apa yang aku lakukan sekarang kamu gak bisa paham, tapi nanti kamu akan paham. Jadi kamu sekarang percaya sama saya, nurut aja, sini aku basuh kakimu. Kadang-kala Tuhan itu menyuruh sesuatu untuk kita lakukan, tapi kita gak memahaminya. Saudara, tapi yang Tuhan mau adalah kita mentaatinya. Kita mempercayai dia. Kenapa Tuhan seringkali gak menjelaskan segala sesuatunya dari awal? Karena kita gak mampu memahaminya. Yang kedua, karena Tuhan ingin kita percaya. Halo, amin? Sudahlah, percaya aja. Kita kan sama anak kita kan begitu. Kenapa sih Pak, kok gak boleh lari-lari di rumah? Sudah, Papa gak bisa jelaskan, kamu juga tahu gak bisa ngerti. Nurut aja sekarang, percaya aja sama Papa. Betul atau betul? Di dalam banyak kasus, Tuhan itu juga ingin kita percaya walaupun kita gak ngerti. Tuhan ingin kita taat walaupun kita gak ngerti. Kabar baiknya adalah kita gak harus mengerti semuanya, baru kita taat. Apa jadinya? Saudara, kalau orang-orang Israel ketika diperintahkan untuk keliling-keliling tembok Yeriko, di hari ke-7 keliling 7 kali, ujungnya teriak-teriak. Apa jadinya saudara? Kalau mereka itu gak mau taat karena mereka gak ngerti. Mereka pasti berpikir, emangnya bisa apa keliling-keliling begini? Itu susah untuk dimengerti. Tapi mereka taat walaupun mereka gak ngerti. Di ujungnya tembok itu roboh. Amin. Abraham waktu diperintahkan persembahkan Ishak di gunung yang akan kukatakan kepadamu. Itu sulit dipahami. Kenapa kok Tuhan suruh aku membunuh anakku sendiri? Itu sulit dipahami tapi Abraham taat juga. Ujungnya Tuhan sudah sediakan pengganti. Halo, amin. Tuhan ngomong sama janda yang di Sarfat itu. Buatkan lebih dulu. Sulit dimengerti. Tapi tepungnya gak habis-habis.
Tuhan ngomong melalui Elisa kepada janda yang sudah kelilit hutang, nggak punya apa-apa selain minyak yang sedikit. Dia disuruh minjem bejana-bejana kosong. Sulit dimengerti, emangnya bisa apa dengan bejana kosong begini? Lalu yang kedua, Elisa ngomong, isi dengan minyak yang sedikit itu. Apa ini? Minyak sedikit, bejananya banyak yang kosong, diisi dengan minyak sedikit. Emangnya bisa apa? Tapi walaupun gak ngerti, janda ini nurut. Waktu dituang, gak habis-habis minyaknya. Minyaknya baru berhenti mengalir setelah perempuan ini kehabisan bejana kosong. Apa jadinya kalau Anda jadi pelayan? Tuhan suruh, isi tempayan-tempayan yang isinya 6 itu, 6 tempayan itu isi dengan air putih. Dengan air itu bejana untuk pembasuhan sebetulnya. Emangnya bisa apa? Bisa tolong apa dengan kehabisan anggur? Ngisi ini. Tapi karena mereka nurut, disuruh nyedok pun nurut, dikasih ke pemimpin pesta, ke master seremoninya. Terjadi mujizat, air berubah menjadi anggur. Apa jadinya Bapak Ibu? Kalau Petrus waktu disuruh, tebarkan jalamu ke tempat yang dalam. Awalnya Petrus ngomong gini, Tuhan ini waktunya melipat jala. Lagian loh, aku udah semalam-malaman kerja itu gak dapat apa-apa, apalagi sekarang. Tapi sekalipun aku gak ngerti, dan karena engkau menyuruhnya, aku lakukan juga. Di ujungnya dia terima terobosan dan mujizat. Katakan amin. Sometimes Tuhan meminta kita melakukan sesuatu yang sulit untuk kita mengerti. Yang Tuhan mau adalah just believe. Percayalah. Tuhan tahu. Halo amin. Mungkin kan di Natal ini Tuhan meminta Anda melakukan sesuatu yang sulit Anda ngerti. Saudara diminta untuk mengambil kembali sesuatu yang pernah Anda tinggalkan di masa lalu. Yang pernah Anda letakkan di masa lalu. Karena Anda lelah, burn out. Mungkinkah Anda disuruh melepaskan pengampunan atau memaafkan seseorang yang bahkan orang itu salah dan gak minta maaf sama saudara. Anda berkata, apa? Susah ini dimengerti. Mungkinkah Tuhan suruh Anda melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang terus-menerus melakukan kesalahan kepada saudara. Sulit dipahami. Begini loh, gak ada orang yang memendam kemarahan dan tetap sehat itu gak ada. Kalau Anda terus pendam kemarahan, kesalahan orang, Anda akan menderita. Kenapa? Kejadiannya sudah 5 tahun yang lalu, tapi setiap hari, setiap malam Anda ingat, Anda sakit hati. Anda tekanan darahnya jadi naik. Disimpan terus, bahkan Anda sudah merancangkan dendam dan sebagainya. Orangnya makan enak, ketawa-ketawa, Anda digerogoti dari dalam. Kortisol Anda tinggi, hormon stresnya tinggi, muncul darah tinggi, muncul penyakit imun ya dari artritis, rematik, autoimun, tekanan darah tinggi, bisa stroke, bisa juga cancer. Gak ada orang simpan kemarahan itu tetap sehat. Saudara, cepat atau lambat jebol, makanya Tuhan itu ingin Anda tidur, itu bisa tidur, hidup dalam damai sejahtera. Dengan cara apa? Lepaskan pengampunan. Awalnya waktu Tuhan suruh Anda lepasin pengampunan, sulit Anda mengerti. Biasanya ya dalam konseling ada orang yang begini, ampuni suamimu, kamu sih gak ngerti apa yang kualami. Loh, saya juga pernah ngalami yang sama. Iya, tapi kamu bersyukur lain suamimu kayak Pastor Fuji, baik. Ada aja alasannya. Kamu gak pernah ngalami begitu. Pernah satu kali ada orang saya, tim itu ngepost khotbah tentang pengampunan lah di sosial media. Ada orang itu DM dan marah-marah saudara. Marah-marah ngomong begini, kamu asal ngomong aja enak aja kamu ngomong, kamu gak pernah dirugikan 100 miliar. Coba kamu dirugikan 100 miliar, pasti kamu gak bisa ngampuni. Selalu ada excuses, saudara. Selalu ada yang namanya alasan. Padahal firman adalah firman, katakan amin.
Firman itu firman. Saudara paham gak paham? Itu firman. Jangan firman itu ditarik ke situasimu. Ada yang marah, coba kamu dirugikan 100 miliar. Pasti kamu gak bisa ngampuni. Kamu asal bunyi aja. Bapak Ibu, mau 100 miliar, mau gak 100 miliar, mau situasinya A, situasinya B. Firman Tuhan gak pernah berubah. Halo amin. Alkitab katakan, melepaskan pengampunan. Karena itu akan membuat Anda damai. Kita seringkali sulit untuk mengerti, saudara. Tapi kebenarannya, kita nggak harus mengerti sepenuhnya untuk kita bisa menjadi taat. Amin, saudara. Mungkinkah Tuhan ingin Anda taat? Untuk Anda itu jadi jawaban, Anda melayani. Saudara itu sudah punya moto, aku gak mau terlibat lebih dalam. Kalau terlibat lebih dalam nanti sakit, nanti terluka, nanti kecewa, dikecewakan orang. Sudahlah jadi jemaat biasa aja. Mungkinkah Tuhan itu ingin Anda mentaati Tuhan, sekalipun itu sulit Anda mengerti, supaya Anda bertumbuh secara rohani. Karena Tuhan tahu kalau Anda terus jalani begini, ujungnya itu gak bagus. Karena Anda berfokus pada diri sendiri. Halo amin. Saudara, tengok kanan kiri. Apa yang Tuhan ingin Anda taati di Natal ini? Bagi beberapa orang, bisa jadi Tuhan ingin Anda bertobat. Lepaskan dosa-dosamu. Beberapa kebiasaan buruk, beberapa hubungan-hubungan yang salah. Bereskan. Kembali kepada Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan interupsi? Karena selama ini Anda gak mau mendengar. Makanya Tuhan menginterupsi hidup Anda. Itu adalah cara Tuhan menarik perhatian Anda untuk Tuhan bisa bicara dalam hidup Anda. Karena selama ini Anda jalan menurut rencana Anda dan jalan Anda sendiri. Tuhan tahu ujungnya maut. Tuhan interupsi supaya Anda berbalik arah. Supaya Anda taat. Amin. Yang ketiga saudara. Lukas 1 ayat 28 sampai 31. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut, katakan terkejut. Mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Kata malaikat kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan hamil dan akan melahirkan." Katakan mengandung dan melahirkan. Seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Waktu malaikat berkata, "Salam, hai engkau yang dapat favor, dapat kasih karunia, dikaruniai. Tuhan menyertaimu." Harusnya responnya Maria senang karena dapat favor, tapi Maria terkejut. Kata terkejut di sini dalam bahasa Inggris pakai kata greatly troubled. Apa maksudnya greatly troubled? Dia cemas, dia bingung, dan dia ketakutan. Ini adalah sebuah emosi yang dalam, terguncang. Kenapa? Karena rupa-rupanya malaikat menegaskan, jangan takut, engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sebab engkau akan hamil dan engkau akan melahirkan. Dan engkau harus menamai dia Yesus. Saudara, mungkinkah di dalam interupsi ini, di dalam interupsi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan saudara, ini yang Tuhan ingin Anda lakukan. Tuhan ingin Anda melalui interupsi ini dan melahirkan. Untuk melahirkan sesuatu, untuk mengandung dan melahirkan, itu gak nyaman. Selain perubahan hormon, dulu gak suka makan sayur jadi suka makan sayur. Dulu lihat hidung suaminya kagum-kagum, ya. Kayaknya mau dicium aja hidung suaminya itu. Tapi sekarang begitu hamil, lihat hidung suaminya kayak mau muntah, saudara. Kayak mau dijambak-jambak. Jadi mual, jadi muntah. Perubahan fisik. Dari dulu langsing, tiba-tiba jari-jarinya seperti pisang-pisang. Saudara. Jadi gemuk. Sulit. Saudara, apalagi di ujungnya harus melahirkan. Katakan melahirkan. Saya sih bukan perempuan, tapi saya tahu, saudara,
Laki-laki mungkin sudah pingsan sebelum melahirkan. Untuk melahirkan itu berarti harus sakit bersalin. Dan harus, ngeden, katakan ngeden. Harus push, ngeden. Saudara, tahun depan Tuhan ingin Anda melahirkan sesuatu. Lewat interupsi ini Tuhan ingin Anda lahirkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Firman Tuhan berkata, aku telah menetapkan engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Tuhan ingin Anda berbuah bagi kerajaan Allah. Saya nggak ngerti, ada sesuatu yang bergerak dari dalam diri Anda. Yang siap untuk keluar. Tapi Anda nggak boleh pasif. Orang kalau mau melahirkan itu nggak boleh lemes gini pasif, nggak bisa. Harus ngeden. Harus memaksakan supaya bayi itu keluar. Kecuali Anda disesar. Tapi zaman dulu nggak ada sesar. Kalau Anda ingin melahirkan sesuatu bagi Tuhan, Anda nggak boleh pasif. Anda harus memaksakan diri Anda. Tahun depan aku harus berbuah. Tahun depan aku harus melayani Tuhan. Aku nggak boleh santai-santai. Aku nggak mau. Aku akan paksa diriku. Aku nggak mau dagingku menguasaiku. Dagingku berkata, janganlah repot melayani Tuhan. Nanti kamu terluka, nanti kamu begini-begini. Tapi kalau engkau menuruti daging, engkau akan mandul, kau tidak menghasilkan buah. Dan Alkitab berkata, peringatan, pohon kalau nggak berbuah, itu akan ditebang. Halo amin. Dilempar ke api. Jadi aku harus berbuah. Untuk berbuah, untuk melahirkan sesuatu, harus ngeden. Saudara, harus paksakan kehendak Allah itu jadi dalam kehidupan saudara. Anda nggak boleh pasif. Anda harus aktif, Anda harus mendorong, push. Amin saudara. Ikut MSJ. Pastikan tahun depan Anda berbuah. Mungkin itu sebuah ide, mungkin itu sebuah beban, mungkin itu sebuah panggilan. Saudara, mungkin itu yang Tuhan mau lahirkan itu adalah sebuah pelayanan yang lahir karena pengalaman-pengalaman sulit Anda. Mungkin Anda pernah kena cancer dan Tuhan ingin Anda melayani penderita cancer. Mungkin Anda pernah dilukai sama seseorang. Itulah sebabnya Tuhan ingin Anda memulihkan banyak rumah tangga, banyak orang-orang yang terluka. Saya nggak ngerti, saudara. Your mess will become your message. Ya, hidupmu yang dulu berantakan itu akan menjadi sebuah pesan. Tuhan ingin Anda melahirkan sesuatu, sebuah visi, sebuah goal, sebuah pelayanan, sebuah ide. Bukan hanya tentang pelayanan, tapi juga di dalam pekerjaanmu. Tuhan ingin Anda melahirkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Jadi hari ini, curigalah kalau Tuhan itu menginterupsi hidup Anda. Karena Tuhan ingin Anda melahirkan sesuatu. Katakan amin. Yang terakhir, saudara. Waktu saya tinggal 5 menit. Lukas 1 ayat 34-38. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang engkau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan ini bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Apa yang Tuhan inginkan melalui interupsi yang terjadi, yang Tuhan izinkan terjadi adalah Tuhan ingin Anda mempercayai sesuatu. Sebelum Anda bisa menerima sesuatu, mentaati sesuatu, dan bahkan melahirkan sesuatu, pertama-tama Anda harus mempercayai Tuhan. Katakan amin. Apa yang seringkali menghalangi kita melakukan kehendak Tuhan? Keraguan dan ketidakpercayaan kita. Maria sempat berkata, bagaimana hal ini mungkin terjadi? Aku masih perawan. Tapi malaikat berkata, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apa yang kamu anggap gak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Mungkinkah, saudara, di momen Natal ini Tuhan ingin Anda mempercayainya kembali. Tuhan ingin saudara percaya bahwa Tuhan bisa memakai hidup Anda. Seringkali kita itu percaya Tuhan bisa memakai semua orang kecuali diri Anda. Tuhan bisa nggak ya pakai orang model seperti saya dengan masa lalu seperti yang gelap seperti saya? Jawabannya adalah yes. Tuhan bisa memakaimu. Katakan amin.
Apakah Tuhan bisa mengampuniku setelah aku berbuat salah seberat ini? Yes. Apakah Tuhan masih mengasihi orang seperti aku? Yes. Tuhan ingin Anda percaya. Banyak kali kita ini nggak melahirkan, menghasilkan buah bagi kerajaannya atau menggenapkan rencana Allah. Karena kita nggak percaya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bagaimana mungkin pernikahanku bisa pulih? Hubunganku sama suami, sama istri itu sudah begitu rumit dan sudah terjadi bertahun-tahun. Mana mungkin bisa pulih? Bagaimana mungkin aku bisa lepas dari rokok, dari narkoba, dari kecanduan-kecanduan tertentu. Aku udah begitu lama, aku udah coba berkali-kali. Aku gak bisa lepas, gak bisa berubah. Mana mungkin aku bisa bebas? Mana mungkin aku bisa dipakai Tuhan? Jadi CGL, aduh gak bisa. Aku gak punya bakat, aku gak pandai bicara. Aku nggak pinter untuk memimpin. Aku nggak punya keahlian-keahlian, aku nggak punya karunia-karunia tertentu. Aku nggak punya kepribadian yang menonjol. Aku nggak punya sumber daya. Kalau Anda ingin melakukan kehendak Allah, hindarkan kata-kata nggak mungkin, nggak bisa, nggak mampu, terlalu susah, terlalu sulit. Saudara, jangan pernah muncul kata-kata itu karena apa itu bisa menggagalkanmu dan membuatmu kehilangan rencana Allah. Tahun depan, saya percaya Tuhan itu akan membawa Anda Tuhan akan melakukan hal-hal yang di luar logika. Tapi untuk itu terjadi Anda harus percaya. Yesus itu tidak bisa melakukan satu pun mujizat di Nazaret. Karena orang-orang Nazaret gak percaya. Saudara, mujizat yang dilakukan Yesus, saya pernah khotbah di sini. Mujizat yang dilakukan Yesus itu lebih dari ribuan. Tapi yang tercatat di dalam 4 kitab Injil itu cuman paling pol 45 mujizat. Itu cuman sampel diambil dari 3,5 tahun pelayanan Yesus, diambil cuman dari 52 harinya yang terrecord, dicatat di dalam Alkitab. Bayangkan, cuma 52 hari yang diambil. Padahal hari-harinya Yesus itu banyak mujizat yang aneh-aneh tapi gak ke-record aja. Itu sama seperti zaman sekarang itu gak kena kamera aja. Saudara, di Galilea, di Kapernaum banyak mujizat-mujizat. Yang ter-record aja sudah menghadapi badai, muncul koin dari ikan. Saudara, melipat gandakan roti. Saudara, untuk memberi makan puluhan ribu, saudara. Bukan hanya ribuan. Ya, macam-macam mujizatnya. Tapi di Nazaret, Yesus gak bisa lakukan satu pun mujizat. Apa yang membatasi? Ketidakpercayaan. Ketidakpercayaanmu akan membatasi Tuhan. Ketidakpercayaanmu akan menggagalkanmu untuk menggenapkan rencana Allah. Itu sebabnya kalau Anda ingin menerima sesuatu, mentaati sesuatu, bahkan melahirkan sesuatu bagi kerajaan Allah. Saudara, pertama-tama harus percaya. Katakan amin. Jangan dikit-dikit ngomong gak mungkin, gak bisa. Masalahku terlalu besar, Pastor Fuji. Tuhan lebih besar dari masalahmu. Amin. Tuhan itu cukup besar untuk menciptakan alam semesta. Tuhan cukup besar untuk mengubah air menjadi anggur. Jalan di atas ombak. Tuhan cukup besar untuk mengadakan semua tulah-tulah untuk membebaskan orang Israel dari Mesir. Mungkin masalahmu terlihat besar di matamu, tapi tidak di mata Tuhan. Ketika Anda didiagnosa, saudara, seseorang didiagnosa cancer. Cancer itu menakutkan, tapi cancer di mata Tuhan tidak menakutkan. Saudara, manusia bisa panik lihat masalah, tapi Tuhan gak pernah panik lihat masalah kita. Katakan amin. Sebab Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Yang Tuhan mau cuma satu. Saudara belajar untuk percaya kepadanya. Kalau Anda melihat masalah lebih besar daripada Tuhan, itulah masalah sesungguhnya. Tapi kalau Anda melihat Tuhan lebih besar dari masalah saudara, sebesar apapun masalah saudara, selalu apa yang gak mungkin jadi mungkin bagi Tuhan. Amin.